Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rila Putri di podcast Enakin Aja, podcastnya Remaja Kreatif. Nah, kita di episode 4 kali ini akan membahas tentang budaya patriarki dan sulit nggak sih sebenarnya jadi perempuan di era perjuangan feminisme. Nah, tentunya saya di sini udah dengan narasumber saya yaitu Ibu Stara Asrita. Halo Bu, Halo, apa kabar? baik. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen pengampu di universitas kami, Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan beliau juga mengajar di mata kuliah budaya komunikasi antar budaya ya Bu. Iya, Jadi betul. nanti akan lumayan berkesinambungan lah ya dengan pembahasan podcast kita di episode kali ini. Jadi langsung aja nih Bu, selain mengajar Ibu akhir-akhir ini sibuknya apa Bu? Akhir-akhir ini sibuknya karena WFH ya, karena kita dari bulan Maret itu kita udah disuruh untuk kerja dari rumah. Paling biar nggak stres itu sepedaan. Sepedaan, olahraga lah ya Bu. Olahraga lah Itu ya. pencinta olahraga banget. Pokoknya Betul. saya tahu banget sama Bu Stara karena beliau ini kebetulan coach juga di basket ya Bu ya. Iya, tapi udah lama juga sih, udah pensiun. Oh iya Bu. Terus tuh Ibu nih ya, kita kalau membahas tentang feminisme atau budaya patriarki, menurut Ibu sendiri gimana sih Bu pengertiannya? Kita silakan ke Ibu. Oke, patriarki ya. Kalau kita berbicara tentang patriarki, artinya kita berbicara tentang dunia yang kemudian identik dengan laki-laki, gitu. Karena memang katanya dunia ini dibentuk juga oleh sekelompok laki-laki yang kemudian punya relasi kuasa untuk mengendalikan kelompok tertentu gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang patriarki, memang itu identik dengan dunia laki-laki kan gitu. Dan kalau di masa sekarang, kalau misalnya ditanyain, memang kita udah berabad-abad ya dalam dunia patriarki ini, baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan gitu. Jadi memang tidak mudah untuk merubah pandangan atau paradigma yang kemudian sudah selama ini identik dengan laki-laki kayak gitu. Oke, terus ini Bu, menurut pandangan Ibu tersendiri nih, menurut persepsi Ibu tentang wanita itu harus terus di rumah atau kodratnya tuh harus diem melayani, itu gimana Bu? Sedangkan di era sekarang tuh banyak banget kan ya Bu wanita yang bisa mampu berdiri sendiri lah, maksudnya kayak kerja ambil itu, menurut Ibu gimana? Memang kalau sekarang saya rasa perkembangannya cukup baik ya, karena di era sekarang tuh banyak independent woman yang kemudian memang mengaktualisasikan diri gitu. Perkembangannya memang bagus gitu menurut saya, karena meskipun masih ada di ruang lingkup patriarki, tapi mereka udah dikasih kesempatan lebih lah menurut saya ya. Karena kayak Putpo juga teman-teman yang lain kan sekarang bisa explore gitu, lewat teknologi, bisa jadi apapun yang perempuan inginkan gitu. Karena menurut saya teknologi itu sangat membantu banget sih, karena dulu yang katanya teknologi juga identik dengan laki-laki itu sekarang udah mulai bisa lah cewek-cewek ini untuk berusaha untuk ya mengaktualisasikan diri gitu. Mau jadi apapun, mau jadi sekarang pun jadi produser juga bisa, jadi sutradara juga bisa, yang dulunya mungkin itu didominasi oleh laki-laki juga bisa jadi direktur, jadi sekarang menteri pun banyak yang perempuan. Jadi saya rasa itu perkembangan luar biasa sih. Oke, terus kalau berbicara tentang feminisme gitu Bu, itu sebenarnya kita apa sih yang kita perjuangkan, apa sih sebenarnya layak nggak sih Bu? Feminisme ya, memang feminisme itu banyak disalahartikan ya, karena banyak yang bilang feminisme itu adalah usaha untuk melawan tanda kutip laki-laki gitu. Jadi saya rasa itu yang perlu diluruskan ya, karena selama ini banyak orang yang beranggapan kayak gitu, makanya banyak yang nggak setuju juga. Padahal sebenarnya feminisme itu melawan dominasi laki-laki dalam sistem dan struktur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya nih, kalau dulu ketua RT atau misalnya ketua RW lurah itu banyaknya laki-laki, tapi dengan feminisme kan kita melawan sistemnya.
strukturnya gitu, bahwa dikasih kesempatan dong untuk cewek-cewek ini juga mengaktualisasikan diri, atau dia pengen menjabat jadi RT ya nggak ada masalah gitu. Bahkan sekarang pun banyak cewek-cewek yang jadi camat juga udah nggak malu lagi gitu. Menurut saya tuh ya bagus lah lebih bupati memiliki sikap kepemimpinan gitu. gitu. Terus menurut Ibu kesetaraan gender itu sama nggak sih Bu? Maksudnya setara tuh sama atau enggak sih? Setara saya dong. Enggak ya. Jadi Nama panjang Ibu ya. iya, saya juga nggak tahu kenapa dulu dikasih nama Setara tuh, juga nggak tahu sih. Mungkin ya mungkin kenapa saya sekarang suka atau memang bidang ilmu saya di kesetaraan gender tuh mungkin nama saya juga pengaruh, nggak tahu juga sih. Doa Bu. Oh iya betul, makanya. Jadi kesetaraan gender itu ketika kita berbicara tentang keadilan tidak harus sama ya. Di mana-mana pun menurut saya adil tuh nggak harus sama gitu, karena kita pasti punya posisi dan perannya masing-masing ya. Meskipun tadi kayak misalnya perempuan udah banyak yang memimpin, tapi mereka tetap nggak akan bisa jadi laki-laki, nggak akan bisa melawan laki-laki dalam tanda kutip yang sebenarnya gitu loh. Jadi memang udah ada porsinya masing-masing gitu, tapi yang feminisme diinginkan tuh sama-sama lah gitu, jangan sampai mendiskriminasi atau kemudian melecehkan atau kemudian menomorduakan, karena kan dulu cewek itu kan dikenal dengan the second sex ya, jadi jenis kelamin yang kedua, jadi kayak kenapa sih harus dikeduakan? Nah kalau berbicara tentang pelecehan gitu-gitu catcalling gitu ya Bu, Ibu sendiri sebenarnya pernah nggak sih mengalami itu? Secara kan Ibu dosen muda ya, dosen yang bisa dibilang masih muda, cantik seumuran juga. Ya kita ya, oke. Iya cantik juga, pasti ada lah nih pasti perlakuan mahasiswa entah dari lingkungan manapun gitu di society. Ibu pernah nggak sih mengalami itu? Kalau kayak ibu gitu kan, ibu dari mana, ibu tambah cantik kayak lala gitu, biasanya udah biasa sih, cuman tapi Ibu menganggap itu hal yang maksudnya kayak biasa atau selama mereka kita kan bisa lihat ya dia tuh nadanya atau cara-caranya tuh melecehkan apa enggak. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya. Kalau sekedar misalnya ibu udah makan belum, menurut saya tuh nggak ada masalah gitu, karena memang ibu apa kabar misalnya, ibu tambah cantik gitu, itu ya biasa aja. Cuman kalau sampai niatnya tuh kayak physically ya, kayak misalnya body shaming atau kemudian kayak melecehkan atau kadang siul-siul gitu ya, bersiul kan catcalling memang bersiul ya, ketika kayak nggodain lah intinya gitu. Nah itu memang kita akan, biasanya saya akan menyamperin apa ya, mendatangi terus ya, kamu maksudnya apa, paling kayak gitu aja sih, kamu nggak boleh kayak gitu lah gitu. Mas mengedukasi lah ya, mengedukasi, tapi ya nggak harus marah-marah juga, cuman caranya aja kan kita untuk memberitahu yang baik gitu. Sebagai perempuan juga pasti nggak terima lah ya Bu digituin, apalagi istilahnya dengan mahasiswa lah, anak di bawah umur dari Ibu misalkan kayak gitu. Ya mungkin karena mereka anggapnya kita kayak masih sama ya. Iya mungkin ya, jadi agak berani. Cuman kalau itu yang mungkin sering saya tekankan, kalau kita masih ada di ruang lingkup akademis kayak misalnya di kampus, ya harus tetap menjaga lah ya. Bukan berarti menjaga jarak, tapi harus menjaga lah kita sedang ngobrol sama siapa gitu. Terus hubungannya juga seperti apa. Mungkin kalau di luar kayak gini, kita bisa lah kayak temenan gitu. Teman tetap aja kan harus ada etika yang dijaga lah gitu. Tapi secara dari garis persepsi Ibu sendiri, ada nggak sih misalkan cara berpakaian, pernah nggak sih Ibu punya pemikiran apa saya yang salah ya, kenapa saya diperlakukan seperti itu, ada nggak sih? Tapi kan ada pernyataan bahwa itu tuh bukan salah perempuannya, tapi ya emang pemikiran oknum laki-lakinya aja seperti itu menurut Ibu gimana? Sebenarnya itulah yang kemudian sekali lagi kita balik lagi ya, diperjuangkan oleh feminisme, bahwa kalau misalnya saya berpakaian seperti apapun ya kamu harus menghormati hak saya sebagai sesama manusia lah ya gitu. Jangan sampai kamu kemudian seenaknya memperlakukan kita, karena mungkin karena bajunya yang kebuka, karena kan kita pakai tank top itu kan sumuk ya gitu kan di jalan gitu, misalnya emang lagi panas ya, emang itu ada yang salah gitu? Nggak ada. Cuman yang kemudian harus diedukasi ya orang-orang yang kemudian melihat hal itu menjadi sesuatu yang
perlu untuk digodain atau perlu untuk dilecehkan atau perlu untuk di sweet-sweetin, ya itu kan agak susah. Balik untuk lagi merubah. ke pemikiran si laki. Nah itu yang memang agak susah untuk dirubah ya, karena itu udah berabad-abad, ratusan abad selama ini kayak gitu. Oke, nah dari ibu sendiri ada nggak sih cara mengatasi nih kalau misalkan kalian terkena atau menjadi korban catcalling kah, entah itu pelecehan secara physically gitu, ada nggak saran dari ibu kita harus gimana? Entah seek for help kah atau apa gitu? Kalau untuk catcalling biasanya, kalau ini yang kan catcalling itu kan yang paling ringan ya, itu biasanya kalau ya saya tadi seperti yang saya bilang, kalau memang dia mau untuk mendatangi bahwa don't do that, kamu nggak bisa kayak gitu, kayak Hannah Al-Rashid, tahu nggak, artis ya, dia memang aktivis feminis juga. Itu loh, dia filmnya di apa yang kemarin Joko Anwar tuh, pokoknya ada beberapa lah dia syuting. Nah itu dia juga ketika dia melakukan hal yang sama, ketika di catcalling dia nyamarin tuh si babang ojek online gitu, disuit-suitin, kamu maksudnya apa gitu, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak ada edukasi, memang pelan-pelan. Nah itu kalau memang orang si cewek ini mau ya, tapi kalau misalnya memang dia nggak sempat, oh ya udah dijamin aja, nggak usah dihiraukan gitu. Terus kalau misalnya sampai ke fisik, misalnya dipegang atau sampai dilecehkan, dipaksa gitu, memang kita sebagai perempuan sih saya rasa harus aware tentang hal itu ya. Ada yang kemudian kalau self defense misalnya gitu, dibekali dah diri kita untuk kemudian nanti kalau misalnya kita menghadapi hal-hal semacam ini tuh apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang kedua itu tadi, kalau misalnya saya memang harus aware terhadap lingkungan gitu. Selain kalau memang mau tadi self defense, saya dulu diajari ini sih, silat sih sama bapak ya, jadi saya kayak agak sedikit tahu bekal diri, walaupun kita perempuan tapi saya rasa itu penting, bukan untuk fighting tapi untuk menjaga diri aja, kayak gitu sih kalau menurut saya. Terus kira-kira menurut ibu nih, ada nggak ya kemajuan yang terjadi di Indonesia tentang pergerakan feminisme sendiri? Seperti yang kita ketahui kemarin RUU PKS aja ditolak kan ya Bu? Menurut ibu gimana? Masih kira-kira kedepannya gimana sih ibu, bakal tetap gini-gini aja kah atau gimana? Kalau berbicara tentang masa depan feminis di Indonesia, saya rasa pasti akan mengalami perubahan, perkembangan ke arah yang lebih baik pasti. Cuman karena negara kita kan negara yang timur besar ya, yang katanya kan budaya ketimuran itu identik dengan agama tertentu, muslim terbesar, salah satu negara dengan muslim terbesar. Nah itu menurut saya jadi salah satu kendala sih. Kita nggak akan mungkin seperti di Amerika, di Eropa misalnya, yang mereka memang bebas untuk mengaktualisasikan diri perempuan kayak suka-suka mereka. Kalau di sini mungkin saya rasa agak susah ya, karena norma adat agama kita tuh cukup kuat gitu. Karena bahkan kita pun masih ada anggapan kan, misalnya perempuan bekerja, suami di rumah pun itu suatu kejanggalan atau penyimpangan kan, karena dalam saya kalau kita ngomongin tentang agama tertentu ya nggak bisa yang jadi kepala rumah tangga tuh yang bekerja, bisa gitu. Jadi agak susah, mungkin sulit ya agak sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin sih. Terus ada nggak tips-tips dari ibu nih buat pemirsa penonton podcast setia Enakin Aja nih, mungkin perempuan-perempuan tangguh yang ingin seperti ibu, misalkan Bu Stara bisa menjadi wanita karir, terus mengedukasi tentang hal-hal seperti ini gitu, ada nggak Bu tips-tipsnya? Buat pendengar podcast Enakin Aja, saya rasa untuk jadi seorang perempuan di zaman now, apalagi sekarang udah terbuka banget akses, kamu mau jadi apapun, just do it. Kalau menurut saya, apapun yang kamu inginkan, lakukan aja selama kamu masih muda, apalagi teman-teman yang saat ini, pokoknya kita kan generasi milenial tuh, generasi Z ya, itu udah menurut saya terbuka banget lah peluangnya untuk menjadi apapun, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin masih terbatas, kalau sekarang udah terserah, lagi masih muda, just gas aja gitu, lakukan aja lah, mau jadi dosen, mau jadi artis, mau jadi selebgram, mau jadi YouTuber, mau jadi
misalnya bupati juga di presiden, doesn't matter, itu nggak ada masalah sih menurut saya. Jadi perempuan-perempuan di luar sana lakukan aja kalian apa yang kalian suka sih menurut saya gitu. Nah guys, itu dia tadi saran dan tips-tips dari Ibu Stara untuk wanita-wanita yang ingin berkarir. Just gas aja, kata Bu Stara, lakukan aja itu, jangan ragu, tetap jalanin aja sesuai passion kalian. Nah di sini, oh ya BTW makasih banyak Bu Ya, udah sama-sama. bersedia hadir di Iya. podcast kami kali ini. Semoga bisa bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih banyak. Suatu kehormatan untuk kami dari tim bisa menghadirkan narasumber Ya. sehebat Ibu. Nah, terima kasih. Semoga sukses ya podcast Amin, Enakin Ajanya. amin. Terima kasih. Oke guys, karena di sini kita terbatas ruang dan waktu, maka dari itu podcast Enakin Aja di episode 3 kali ini akan berakhir sampai di sini aja. Jangan lupa ditonton episode-episode lainnya. Terima kasih banyak. Bye bye.